Paginya masak-masak, siangnya kita berburu perintilan dapur lagi. Hai, Assalamualaikum. Sebelum mulai masak, ini tuh aku lihat di wastafel ada sedikit cucian. Jadi aku cuci dulu karena nggak enak aja sih kalau kita masak terus wastafelnya itu masih numpuk cucian. Karena nanti kayak kehalang gitu pas kita mau nyuci beras atau sayuran. Nah ini wastafelnya udah bersih, jadi sekalian aja aku mau masak nasi. Kebetulan pagi ini tuh nggak ada sisa nasi kemarin, jadi aku harus cepet-cepet masak nasi. Supaya nanti itu anak-anak bisa langsung sarapan juga. Urusan nasi udah beres, sekarang lanjut kita memasak sayur. Jadi aku tuh udah lama banget nggak pernah masak sayur ini. Kalau nggak salah aku masak sayur ini tuh terakhir sebelum aku nikah. Padahal dulu itu waktu masih tinggal di mes aku lumayan sering masak sayur ini. Dan rasanya itu menurut aku lumayan enak. Biasanya dulu itu aku masaknya dicampur pakai telur jadi tambah lebih gurih. Nah ini dia sayur yang aku maksud yaitu sawi putih. Atau ada yang nyebut juga ini tuh sayur selobor. Kalau masaknya untuk campuran sayur sop atau capje sih aku sering. Cuman kalau untuk tumisan yang isinya bener-bener sawi putih ini tuh aku udah lama banget nggak pernah masak. Dan mumpung di kulkas itu sayurnya lumayan gede, jadi mau aku tumis. Untuk lauknya ini tuh kita bikin dadar jagung. Tadi itu diulek sama Pak Su. Kalau dipikir-pikir aku tuh sering banget ya pakai lauk dadar jagung. Karena emang aku sama Pak suami tuh suka banget. Kayak nggak ada bosennya gitu. Nah ini sayurnya udah mulai aku tumis. Untuk bumbunya aku cuman pakai bawang merah, bawang putih, sama cabai yang aku iris-iris. Udah kan, simple banget. Tinggal tambahin garam, penyedap rasa, sama sedikit saus tiram. Itu tadi aku juga tambahin 1 butir telur. Karena di dapur itu tinggal goreng lauknya aja. Makanya Pak Su langsung lanjut buat bersih-bersih rumah. Ini tuh kita masaknya juga agak buru-buru karena barusan emak itu telepon. Kita dapat berita duka, saudaranya emak itu meninggal. Jadi saudaranya emak yang meninggal ini tuh tukang pijet langganan aku. Jadi kemarin-kemarin itu tiap aku pijet pasti ke saudaranya emak ini. Sakitnya tuh nggak lama. Kemarin itu sempat masuk rumah sakit beberapa hari dan akhirnya diperbolehkan pulang. Tapi setelah sekitar seminggu di rumah, beliau itu meninggal. Makanya habis ini tuh aku sama Pak suami rencananya mau takziah ke sana. Rumahnya itu nggak terlalu jauh dari sini, sekitar 5 menit aja udah nyampe. Dan ini videonya aku persingkat. Setelah anak-anak selesai sarapan, aku sama Pak suami juga udah sarapan. Tadi itu kita langsung mandi dan ini kita mau siap-siap buat berangkat. Gavinnya aku tinggal di rumah aja karena ini tuh perginya cuman sebentar. Lagian dia juga lagi asik sih main sama teman depan rumah. Tiba-tiba ini tuh kita udah ada di rumah lagi. Ini tadi kita takziahnya tuh bener-bener cuman sebentar karena aku harus pergi ada urusan kerjaan. Makanya begitu nyampe rumah aku tuh langsung ganti baju dan berangkat. Untuk kerjaannya aku perginya juga nggak lama, sekitar 2 jam. Dan sekitar jam setengah 1 ini tuh aku udah nyampe di rumah lagi. Ini tadi pas aku nyampe itu Pak suami lagi tidur. Cuman aku bangunin aja karena aku tuh mau minta tolong dianterin ke sini. Tadinya aku tuh nggak bilang sama Pak suami pergi kemana. Pokoknya aku ngomongnya minta dianterin aja. Tapi pas di tengah perjalanan kayaknya Pak Su mulai sadar sih aku tuh mau minta dianterin kemana. Sebenarnya niat aku ke sini tuh cuman kepengin beli satu barang aja. Tapi yang namanya emak-emak kayaknya nggak bisa kalau nggak merembet kemana-mana. Padahal udah aku niatin banget loh nggak boleh beli yang macem-macem. Tapi kayaknya susah banget deh. Ya udahlah ya nggak apa-apa. Yang penting barangnya itu bener-bener kepake. Tadi itu aku juga sempat mau beli talenan. Tapi ternyata harganya itu lumayan. Jadi kayaknya nanti aku mau lihat di toko online dulu aja. Alhamdulillahnya pas aku mau ambil barang lagi itu diingetin sama Pak Su. Coba aja kalau nggak dilarang-larang pasti bakalan kalap lagi. Dan ya udah deh akhirnya tadi itu aku langsung ke kasir dan bayar barang belanjaan aku. Dan rasanya kalau kesini tuh nggak mungkin kalau Pak suami nggak beli kue pukis ini karena dia tuh suka banget.